Halo, selamat pagi. 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 Baik, selamat pagi adik-adik, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti webinar kerjasama Pegadaian dan juga Universitas Mahasiswati. Kali ini khusus program studi manajemen. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu rules yang harus ditaati oleh semua peserta webinar. Yang pertama adalah pada saat pembicara atau MC atau siapapun yang bertanya, mohon untuk adik-adik ataupun Bapak Ibu untuk memute-kan ataupun mic-nya tolong di-mute ya. Jadi agar tidak terganggu dengan aktivitas suara lainnya. Terus yang kedua adalah pada saat webinar berlangsung, mohon untuk Bapak Ibu adik-adik kalau bisa kameranya di-on-kan ya, karena agar kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi dan juga supaya lebih fokus seperti itu. Lalu yang ketiga, pada saat ini bertanya, kita ada question and answer di akhir acara. Jadi mohon Bapak Ibu adik-adik ketika ingin bertanya, nanti ada kolom raise hand. Jadi cek di kalau nggak salah di chat ya, chat atau partisipan, nanti Bapak Ibu atau adik-adik tolong di chat ada di bawahnya raise hand. Jadi kalau misalkan ingin bertanya, klik raise hand dulu, raise hand dulu. Nanti ketika pada saat ada question and answer, nanti saya akan menunjuk yang mana yang berkewajiban untuk bertanya gitu. Sejauh ini seperti itu, jadi mohon ditaati ya Bapak Ibu, semoga webinar ini lancar, aman, dan tertib. Seperti itu. Karena sudah jam 10, kita mulai saja untuk webinar hari ini kerjasama antara Pegadaian dan juga Universitas Mahasiswati khusus untuk Kaprodi Manajemen. Baik, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu adik-adik yang sudah mengikuti webinar hari ini kerjasama Pegadaian dan juga Universitas Mahasiswati khusus untuk program studi manajemen. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Saya ucapkan terima kasih telah hadir menyempatkan waktunya di hari Senin hari ini ya, apalagi adik-adik yang hari Senin harusnya ada yang perkuliahan jam online, terus ada urusan kemahasiswaan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan acara kali ini kerjasama antara Pegadaian dan juga Universitas Mahasiswati yang berlangsung webinar ada 2 sesi untuk hari ini. Yang pertama dan nanti yang kedua di jam 1. Baik, untuk acara hari ini, rundown-nya acara hari ini adalah sambutan dari Universitas Mahasiswati. Lalu yang kedua sambutan dari Pegadaian area Denpasar 1, foto bersama, lalu materi mengenai investasi emas, dan selanjutnya adalah question and answer dan penutup. Agar tidak berlama-lama, saya langsung saja untuk ke sambutan yang pertama. Sambutan yang pertama dari Kaprodi Manajemen Bapak Dr. Agus Wahyudi Selasagama SEMM. Untuk Bapak Agus, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Gus Adi ya, selaku MC. Ya. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, salam, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati ya Bapak Ketut Pinata ya SEMSI selaku Deputi Bisnis Pegadaian Area Denpasar. Yang saya hormati pula pembicara nanti Ibu Ratna Mutiari, praktisi dari Pegadaian dan juga peserta webinar yang saya banggakan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada pihak Pegadaian yang telah melaksanakan kegiatan webinar hari ini dengan judul Investasi Emas bagi Generasi Milenial. Ya, jadi kami atau saya Kaprodi Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswati Denpasar mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya karena dari pihak Pegadaian mau berbagi informasi, berbagi pengetahuan dengan kami, dengan para mahasiswa kami berkaitan dengan investasi ya, khususnya di investasi emas ya. Jadi harapkan semua mahasiswa, para
yang juga kaum milenial ini bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik lah, harapannya begitu. Jadi tidak menggunakan uangnya hanya untuk konsumsi saja, tapi juga bisa membagi uang yang dimiliki untuk ditabung, untuk diinvestasikan, tujuan di masa yang akan datang. Peroleh pengalaman praktis dari Pegadaian ya, yang yang akan menjelaskan gitu ya, seperti apa investasi ya, khususnya investasi emas yang bisa dilakukan atau dipilih oleh kita dalam mengalokasikan keuangan yang kita miliki gitu ya. Jadi kami selaku atau saya selaku Ketua Program Studi Manajemen di sini berharap pada para mahasiswa untuk bisa menyimak, memperhatikan dengan seksama apa saja yang nanti dijelaskan oleh pihak praktisi dari Pegadaian nanti berkaitan dengan investasi emas ini. Ya tentu harapannya semua bisa mengaplikasikan gitu ya. Harapannya nanti bisa mengaplikasikan karena ini tujuannya positif ya, untuk jangka panjang, untuk di masa yang akan datang. Kan tujuan kita bukan cuma untuk hari ini saja ya, punya uang habis sekarang, tapi juga punya uang bagaimana supaya uang ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ya salah satu alternatif atau salah satu caranya adalah dengan melaksanakan atau melakukan investasi ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Pegadaian lebih banyak tentunya di sini. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, supaya bisa apa istilahnya materi lebih banyak diberikan pada para mahasiswa kami. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada pihak Pegadaian telah bekerja sama melakukan webinar ini yang cukup rutin ya kita laksanakan gitu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih buat Bapak Agus Wahyudi, Salasagama SEMM selaku Kaprodi Manajemen dari Universitas Mahasiswa. Terima kasih banyak Bapak. Lalu yang kedua sebutan dari Pegadaian Area Denpasar 1, yaitu Deputi Bisnis Pegadaian Area Denpasar 1 Iketut Winata SEMSI yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Imade Suasmarjaya. Untuk Bapak Imade, saya persilahkan. Baik, terima kasih Gus Adi selaku MC. Selamat pagi semuanya, peserta webinar investasi milenial ya dari UMAR. Selamat pagi Bapak Kaprodi, Agus Parudi. Halo Bapak, saya Made Suasmaro Pak dari Pegadaian. Jadi pada hari berbahagia ini adik-adik milenial. Jadi kalau kita berbicara milenial biasanya identik dengan suka mencari tantangan baru ya, hal-hal baru, haus dengan pengetahuan baru ya. Di mana dalam kesempatan ini memang tepat sekali. Jadi adik-adik pada hari ini, pagi ini akan menerima suatu informasi, bahkan ilmu dari teman-teman kami di Pegadaian, dan saya harap semuanya bisa diikuti dengan baik, dan apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat adik-adik dan untuk rekan-rekan sekitarnya juga. Oke, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Tanpa panjang lebar, saya ucapkan terima kasih atas semua penyelenggara di webinar kali ini, dan selamat mengikuti webinar pada kesempatan pagi ini. Saya tutup dengan salam selamat pagi, Om Santi Sandi Sandi Om. Terima kasih Bapak Made Suasmarjaya, perwakilan dari Pegadaian Area Denpasar 1. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi yang tadi disampaikan oleh pemateri kita, sambutan kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau mengenang dulu nih webinar-webinar dengan cara foto bersama. Jadi Bapak Ibu, adik-adik silakan kameranya di-on-kan. Jadi kita akan foto bersama sebanyak 4 kali. Baik, tolong nanti kamera di-on-kan, senyumnya dilebarkan. Jadi yang belum mandi, kalau udah senyum nggak kelihatan yang belum mandi. Oke, langsung saja kita mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siap, foto yang kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, lanjut. Yang ketiga, silahkan ganti gaya, nggak apa-apa ya. Saya juga akan ganti gaya.
Oke. 1, 2, 3. Siap, yang terakhir kita mulai. 1, 2, 3. Yap, itu aja. Terima kasih semuanya. Kita balik lagi ke materi selanjutnya. Ya, materi yang kita akan sampaikan yaitu mengenai investasi. Kita punya banyak sekali investasi yang kita tahu, yaitu investasi saham, properti, dan juga emas. Tapi kita tidak akan fokus semua investasi. Kita akan fokus ke satu investasi, yaitu investasi emas. Ada berbagai macam produk ataupun berbagai macam investasi emas yang kita akan informasikan kepada adik-adik, Bapak Ibu. Jadi mohon disimak ya. Baik, kita langsung saja materi yang pertama mengenai investasi emas, yaitu disampaikan oleh Ibu Ratna Mutiari. Silakan Ibu Ratna. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa di Universitas Mahasaraswati. Pagi, Bu. Iya. Terima kasih ya teman-teman sudah bersedia join pada pagi hari ini mendengarkan kita sharing di sini tentang investasi emas. Jadi perkenalkan, nama saya Mutiari. Saya sebagai marketing eksekutif di Pegadaian. Jadi tugas saya memang untuk sharing ke teman-teman, ke masyarakat tentang Pegadaian dan tentang apa aja sih yang ada di Pegadaian gitu. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, jadi saya ingetin lagi, nanti materinya diperhatikan baik-baik ya. Nanti kalau ada yang bertanya, itu nanti kita kasih reward. Jadi teman-teman yang untuk 5 orang penanya pertama, nanti kita akan kasih pulsa senilai 50.000. Jadi nanti materinya diperhatiin banget ya. Oke, kita lanjut aja. Baik, Bu. Langsung aja ya. Sebentar ya. Nah, kalau biasanya mungkin di kalangan mahasiswa atau generasi milenial, Pegadaian itu masih awam ya mungkin ya, karena nggak semua orang kenal sama Pegadaian gitu. Tapi dari namanya aja mungkin Pegadaian itu adalah tempat orang gadai kan gitu ya. Tapi nih makin ke sini Pegadaian itu udah bertransformasi. Jadi kita itu nggak hanya untuk gadai aja. Pegadaian itu sekarang sudah memiliki banyak sekali produk, salah satunya adalah produk investasi, yaitu dengan emas. Nah, kenapa sih dengan emas? Nah, kita jelasin dulu nih, biar nggak langsung produk aja gitu. Next. Oke, nah ini sekilas tentang Pegadaian. Jadi Pegadaian itu merupakan BUMN. Nah, kita di Pegadaian itu ada fokus bisnisnya adalah 3. Itu ada di gadai, emas, pembiayaan, dan jasa lainnya. Nah, kalau Pegadaian kan kalau nggak salah itu masuk di lembaga keuangan non-bank kan. Jadi kita di sini bisa menerima gadai, bisa menerima investasi dan pembiayaan dan juga jasa-jasa lainnya. Pegadaian itu udah berdiri selama 119 tahun teman-teman. Jadi dari tahun 1901 itu Pegadaian udah ada sampai saat ini masih eksis gitu. Kita adalah badan usaha milik negara dan juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi segala aktivitas yang Pegadaian lakukan itu tentu saja sudah mendapat persetujuan dari OJK gitu. Next. Nah, untuk teman-teman milenial nih, kita mau sharing dulu nih. Biasanya ada 5 kesalahan yang bikin kita sengsara di masa tua. Nah, kenapa sih kita bicaranya masa tua padahal masih muda gitu kan? Nah, kenapa? Karena apapun itu yang harus ada sesuatu yang harus kita rencanakan gitu. Jadi apapun yang kita rencanakan aja kadang biasanya ada yang nggak sesuai lah sama rencana kita, apalagi hal yang nggak kita rencanakan kan. Makanya kita harus berencana mulai sekarang mumpung masih muda buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu. Ada 5 hal nih. Yang pertama itu terbiasa menunda. Jadi kalau misalkan kita masih banyak nih teman-teman yang pada saat muda berpikir, masih muda nggak usah nabung. Nah itu pola pikir yang salah sebenarnya. Padahal sejak muda itu memang kita harus sudah mulai nabung gitu.
Yang kedua, gaya hidup. Kita tahu semua sih kalau sekarang itu generasi muda lebih ke gaya hidup tuh kayak jadi prioritas utama gitu kan. Cari tempat nongkrong yang instagramable atau apalah, tempat nongkrong yang hits gitu kan. Jadi itu benar-benar jadi kayak kebutuhan premiernya mereka gitu. Premiernya kita mungkin teman-teman, saya dan Kak Gus Adi terutama kalau di sini gitu. Terus tidak memperhatikan kredit. Nah, godaan diskon menarik yang buat belanja. Misalnya nih, mall udah mulai dibuka, teman-teman jalan ke mall, ada diskon, ada barang yang lucu langsung beli. Padahal sebenarnya ke sana tuh tujuannya cuma jalan-jalan aja, nggak buat belanja, tapi kebablasan jadinya belanja karena diskonnya banyak gitu. Keempat, itu gegabah. Membuat keputusan pembelian terburu-buru dan tidak pikir panjang. Nah, ini berhubungan sama diskon tadi. Karena tergoda barangnya, ih lucu nih, ih bagus nih, ya udah belanja. Padahal sebenarnya uang yang disiapkan itu bukan untuk belanja diskonan itu gitu. Yang terakhir itu malas investasi. Padahal kalau investasi dari sekarang, masa tua dan pensiun nanti hidupnya lebih terjamin gitu. Jadi kita selama masih muda memang harus kerja keras ya, kerja keras, kerja pintar nanti pada saat kita tua biar kita bisa menikmati hidup, nggak kerja keras lagi di masa tua gitu. Next. Maaf ya, tunggu sebentar. Nah, mengapa investasi keuangan itu penting? Nah, karena manusia menjalani tahapan kehidupan. Maksudnya tahapan kehidupan adalah teman-teman dari lahir, kemudian sekolah, masuk SD, SMP, SMA, universitas, kemudian menikah, punya anak, dan lain-lain. Nah, itu masuk tahapan kehidupan. Jadi, dari orang tua kita pun sebenarnya udah menjalankan itu, udah merencanakan nanti anak saya mau kuliah, saya harus nyiapin uang berapa. Itu udah masuk ke rencana keuangan. Nah, teman-teman pun harus melakukan hal yang sama nanti. Jadi, habis dari universitas nanti udah lulus, wisuda, mau kerja, misalnya mau kerja di mana, itu harus ditentuin. Kemudian nanti mau menikah di umur berapa, itu udah harus ditentuin ya. Mau punya anak di umur berapa, itu udah pasti harus ditentuin. Terus yang kedua ada problema keuangan yang menyebabkan stres. Problema keuangan ya seperti yang terjadi belakangan ini kan kita nggak tahu ya yang namanya pandemi ini tiba-tiba ada gitu. Siapa yang nyangka yang pariwisata yang sebelumnya berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita penduduk di Bali itu sangat banyak, tiba-tiba hilang. Itu benar-benar kayak bom dolar gitu kan. Jadi bingung nih kita harus gimana. Kalau orang yang nggak punya investasi ya udah kelabakan, ini gimana dong? Nggak ada apa ya untuk melanjutkan hidup, untuk makan itu susah gitu misalnya. Makanya kita harus punya perencanaan keuangan yang tepat. Ketiga, adanya kebutuhan dan keinginan untuk masa depan. Kebutuhan dan keinginan untuk masa depan adalah kebutuhan nanti teman-teman misalnya mau nikah 3 tahun lagi, atau sih kalian masih muda ya, mungkin nikahnya 5-6 tahun lagi, kalian tuh udah harus berpikir nanti nikah tuh biayanya berapa, itu udah harus kalian rencanain dari sekarang. Nah, nanti kalian pengen beli mobil, beli rumah setelah menikah, itu juga harus kalian rencanakan dari sekarang. Itu harus dihitung benar-benar budgetnya berapa, biar enggak nanti setelah lulus baru ada euforia, baru kerja gaji pertama tuh uangnya dihambur-hamburin pakai yang lain-lain. Nah, itu nggak benar gitu. Nanti kita harus direncanain banget itu untuk apa sih uang itu biar benar-benar bermanfaat gitu. Next. Next. Oke. Belum muncul di sini, Om. Oke, teman-teman. Oke, 3 tujuan keuangan utama. 1, memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi, saya nggak menyarankan nih teman-teman harus punya uang tuh investasi semua. Jadi teman-teman kayak hidup di masa depan gitu, itu nggak baik juga. Jadi kita harus bagi nih. Misalnya kalian punya uang nih 10.000, punya uang 10.000 itu kan 5.000 kalian pakai untuk kalian hidup di masa
masa kini 5.000 lagi kalian simpan untuk masa depan. Jadi itu balance. Nggak yang semua 10.000 itu kalian simpan untuk masa depan, ya udah kalian nggak makan sekarang kan gitu. Jadi memang harus dibalancekan. Kebutuhan kalian di masa kini harus juga diutamakan juga, tapi juga tidak mengabaikan kebutuhan kalian di masa depan. Jadi dibagi dulu nih kue yang kalian punya gitu. Kedua, mencapai impian dan keinginan. Nah, jadi impian dan keinginan itu adalah poin penting biar kalian tuh semangat. Jadi impiannya adalah misalnya saya pengen nih nanti udah lulus kuliah terus saya kerja, saya pengen misalnya untuk teman-teman yang muslim bantu orang tua biar bisa berangkat naik haji atau dan lainnya gitu kan. Jadi itu impian kalian yang bikin kalian tuh semangat untuk bekerja, semangat untuk mengatur keuangan, semangat untuk mendisiplinkan diri kalian nih untuk investasi yang mana gitu. Yang ketiga, melindungi rumah tangga dari risiko keuangan. Nah, ini udah masuk ke tahapan perencanaan keuangan juga, karena rumah tangga itu kan setelah kalian menikah, mau nggak mau kita juga sebagai manusia nggak bisa melewati masa itu kan. Kalian harus lewatin tuh jadi berumah tangga, punya istri, punya keluarga, punya anak. Karena nanti setelah menikah itu akan banyak muncul kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga lain-lainnya biar tidak malah merusak hubungan dengan keluarga gitu. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan dan harus kalian rencanakan sebelumnya. Next. Oke. Agak lama ya Om. Teman-teman nanti diingat lagi ya, ada 5 voucher pulsa untuk 5 orang penanya pertama. Jadi siap-siap aja ditulis dari sekarang itu kalian mau nanya apa nih dan cepet-cepetan nanti raise hand-nya. Oke? Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini ada gangguan koneksi, jadi materinya nggak muncul. Ini sebentar ya. Nah, kita lanjut aja, mungkin. Cara mencapai tujuan keuangan. Ini cara-caranya itu adalah 1, teman-teman harus menambah pendapatan. Misalnya, menambah jam kerja atau lembur. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di satu tempat, terus kalau misalkan pengen nambah penghasilan lagi, kalian harus kerja tambahan nih tempat lain. Misalnya kalian kerja di tempat A, gaji di perusahaan A itu memang untuk kebutuhan sehari-hari, nanti kalian kerja lagi di tempat B itu mungkin bisa kalian masukkan ke investasinya nanti gitu. Yang kedua, menambah penghasilan dari usaha sampingan. Nah, ini bagus untuk anak muda zaman sekarang yang generasi milenial itu memang harus berinovasi ya. Jadi entrepreneur itu bagus dan sangat-sangat trennya di masa sekarang memang entrepreneur itu jadi tren sendiri dia gitu. Yang ketiga, dari aset properti yang dimiliki. Yang keempat, kerjasama dalam bentuk bisnis suara laba dan dapat keuntungan usaha. Nah, ini mungkin masuknya nanti ke tahap penghasilan pendapatan ke yang level yang lebih tinggi lagi ya nanti. Kemudian melakukan investasi yang terakhir ya, ini penting nanti. Yang kalian bisa lakukan dari 1, 2, 3, 4, 5 hal yang tadi saya sampaikan itu adalah yang paling gampang bisa kalian lakukan saat ini adalah melakukan investasi. Karena kalian masih bekerja, nggak mungkin, kalian masih kuliah, jadi mungkin biar nggak ganggu jam kuliah ya nggak mungkin nambah pekerjaan kan gitu. Jadi hal yang bisa kalian lakukan adalah melakukan investasi. Salah satunya di investasi emas, nanti saya jelasin. Nah, yang kedua itu mengurangi pengeluaran. Penghematan dari anggaran hidup bulanan. 2, menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan investasi. Dan 3, melakukan proteksi keuangan. Nah, penghematan dari anggaran hidup bulanan ini mungkin kita bisa ambil dari mengurangi nongkrong ya teman-teman ya. Kita sharing aja sih, jadi teman-teman yang generasi milenial itu kan bisa dibilang juga generasi es kopi. Jadi mereka nongkrong di mana, beli kopi aja dengan harga ya di atas 50.000 lah ya. Mungkin seminggu bisa 7 kali, itu bisa dikurangi sih teman-teman.
Nanti misalkan yang awalnya dari kalian nongkrongnya bisa seminggu cuma 2 atau 3 kali, jadi sisa uangnya bisa kali gitu. Next. Nah, kenapa investasi itu penting? Yang pertama, karena tingkat inflasi rupiah atau nilai mata uang di negara kita itu cukup tinggi ya, per tahunnya antara 2-3%. Kemudian masa produktif dan tidak produktif. Karena manusia itu memiliki masa produktif dan tidak produktif. Kita bisa bekerja biasanya mungkin masa produktif itu sampai umur 55 tahun aja. Di atas itu sudah dianggap kita bukan masa produktif lagi gitu. Yang ketiga, kebutuhan dana darurat. Maksudnya adalah apabila nanti misalkan tiba-tiba ada sakit atau yang lainnya, itu kita sudah punya dana untuk melakukan itu. Jadi nggak pada saat kejadian kita baru bingung nih nyari dana di mana gitu. Nah, anggaran berdasarkan kebutuhan. Biasanya dari penghasilan kita per bulan itu 60%-nya itu adalah untuk biaya hidup dan cicilan. Kemudian 5% untuk premi asuransi, 5% dana darurat, 5% untuk zakat atau sosial, 10% untuk gaya hidup, investasinya 10% dan menabung 5%. Nah, di sini ada 2 poin penting sih teman-teman ya, menabung dan investasi. Kenapa kita pisah? Karena menabung dan investasi itu berbeda gitu. Apa sih bedanya? Nanti kita jelasin lagi. Next. Nah, macam-macam investasi itu ada tabungan, ada deposito, ada properti, ada saham, reksadana, dan emas gitu. Selanjutnya, kenapa pilih emas? Nah, saya jelasin lagi sih teman-teman, tadi saya bilang apa sih bedanya investasi dan menabung. Jadi kalau menabung itu yang tadi saya sampaikan adalah kita hidup di masa kini itu bisa dengan menabung teman-teman. Jadi dari teman-teman tuh punya penghasilan 100%, 5%-nya itu disisihkan untuk menabung. Jadi itu tabungannya teman-teman gunakan untuk saat ini. Jadi untuk apa ya, kebutuhan yang mendesak untuk saat inilah pokoknya. Yang penting kalian masih punya dana cash sebesar 5% dari penghasilan kalian itu. Kemudian untuk investasi itu adalah untuk tabungan jangka panjang. Sama-sama menabung sih, cuman investasi itu untuk jangka panjang nanti. Adalah untuk 5-10 tahun lagi lah untuk investasi itu bisa kalian cairkan gitu. Kalau tabungan adalah dana atau apapun bentuknya yang bisa kalian pakai pada saat ini dalam jangka pendek ya, 1-2 tahun ke depan itu untuk tabungan gitu. Nah, mengapa pilih emas? Karena emas merupakan unsur yang awet dan tidak terkorosi. Emas kan merupakan logam mulia ya, jadi dia tidak akan pernah berkarat gitu. Yang kedua, nilai emas tahan terhadap inflasi. Karena di Indonesia sendiri inflasi itu lumayan tinggi, setahun kurang lebih 2-3% kenaikan inflasinya. Kemudian asetnya nyata, mudah dibawa dan mudah disimpan. Betul sekali ya. Karena ibu-ibu kita zaman dulu, nenek kita itu sebenarnya sudah pintar sekali beliau, mereka sudah investasinya emas, jadi emasnya dipakai, perhiasannya dipakai. Jadi nanti kalau misalkan butuh dana darurat tinggal ke pegadaian atau dijual, jadi uangnya cair pada hari itu juga gitu. Jadi mudah diuangkan, mudah disimpan dan mudah dibawa. Yang terakhir mudah dijual atau dijadikan jaminan. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi kalau kalian punya emas, saat ini kalian butuh dana darurat, itu udah langsung ke toko emas, langsung ke pegadaian. Kalian langsung jadikan jaminan atau dijual, jadi uangnya langsung cair hari itu juga. Gitu. Next. Mengapa pilih emas? Sederhana. Sederhana dalam artian itu prosesnya nggak ribet. Jadi kalau misalkan kalian investasi emas, udah kalian punya uang, tinggal beli ke pegadaian, kalian kasih uang, pegadaian kasih kalian emas, udah selesai. Prosesnya sederhana, nggak ribet dengan berbagai persyaratan administrasi lainnya. Nilai emas cenderung naik. Ya, kita nggak bilang emas itu akan selalu naik setiap tahunnya, enggak. Tapi emas itu memang cenderung naik dari tahun ke tahun. Emas itu pernah turun kok nilainya. Jadi per hari itu kadang naik turun, dia fluktuatifnya harian, tapi kalau kita tarik garis lurus, dari tahun ke tahun harga emas itu cenderung mengalami kenaikan. Jadi tahun 20 tahun lalu mungkin harga emasnya hanya 25.000 katanya nih per gramnya, sekarang sudah mencapai harga 1 jutaan gitu.
Terakhir, perlindungan universal diakui di semua tempat dan negara. Nah, ini benar banget. Jadi ada Pegadaian Logam Mulia itu memiliki sertifikat. Kalau logam mulia 24 karat, kalian punya logam mulia, terus kalian pas jalan-jalan ke luar negeri, kalian kehabisan uang misalnya, kalian jual aja logam mulia di sana bisa. Yang penting sudah bersertifikat internasional gitu. Nah, yang terakhir bebas pajak, karena dianggap logam mulia atau emas itu adalah bahan dasar, jadi tidak dikenakan pajak untuk investasinya. Gitu. Beda dengan deposito. Deposito misalkan kalian dapat bunga berapa persen, nanti akan dipotong lagi nih dengan pajaknya per tahun. Kalau emas nggak ada pajaknya gitu. Next. Next. Nah, ini perbandingan inflasi versus emas ya. Di tahun 1992, 1 gram emas itu harganya Rp23.000. Itu tahun kelahiran saya ya. Terus satu motor harganya adalah 5 juta pada saat itu. Berarti tahun 1992 satu motor itu sebanding dengan 200 gram emas. Pada saat itu ya, 1992. Nah, di tahun 2020 nih, 1 gram emas itu harganya 1 juta, teman-teman. Satu motor harganya adalah 20 juta, kurang lebih ya. Jadi perbandingannya, kalau misalkan kalian punya 200 gram emas, di tahun 1992 kalian nggak beli motor, tapi kalian beli emas 200 gram, terus kalian jual nih, sekarang yang 200 gram emas itu, kalian dapat uangnya 200 juta. Jadi berapa motor yang kalian dapat? 10 motor. Nah, disinilah yang kita sebut adalah perbandingan inflasi versus emas. Karena nilai uang tuh dari tahun ke tahun tuh dia mengalami penurunan. Sementara nilai emas tahun ke tahun dia mengalami kenaikan gitu. Siapa yang nyangka harga emas yang tahun 1992 itu 23.000 seharga 1 juta rupiah di tahun 2020 gitu. Next. Nah, ini tren harga emasnya teman-teman ya. Jadi kita itu kasih bukti nyata nih ke teman-teman. Kalau harga emas itu memang naiknya dari tahun ke tahun itu cenderungnya mengalami kenaikan. 2015 harganya 545. 2016 588 sampai terakhir di 2019 itu 762 teman-teman. Kemudian masuk ke 2020 sudah mencapai 781, naik. Pernah turun kok teman-teman. Sampai di Agustus 2020 mencapai 1.050.000 gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ataupun khawatir nanti kalau saya beli emas pas jualnya rugi dong. Enggak, karena dia harganya cenderung naik. Nah, emas yang kita bicarakan di sini nanti adalah logam mulia ya teman-teman ya, yang harganya selalu naik. Kalau misalkan teman-teman info aja sih nih, misalkan teman-teman mungkin ibunya udah sering nih beli perhiasan emas, terus dengar kalau pas beli misalnya harganya tinggi nanti dijual ke toko malah murah jadinya, karena ada potongannya, ada apalagi ya dipotong permata dan lain-lain. Iya, kalau perhiasan memang gitu. Karena perhiasan itu selain nilainya yang kita beli, nilai investasinya, itu juga ada nilai estetikanya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman beli perhiasan, terus dijual lagi, kemungkinan nanti akan ada potongan harga dari toko saat menjual. Tapi kalau logam mulia itu nggak ada. Jadi, untuk investasi lebih cocok ke logam mulia, emas batangan. Nanti teman-teman itu bisa disimpan di rumah, disimpan di Pegadaian juga. Emas batangannya nanti kalau butuh dana, silahkan dijual langsung atau digadaikan bisa. Jadi tidak ada potongan karena akan mengikuti sesuai dengan harga emas pada saat transaksi nanti. Gitu. Next. Nah, gimana nih caranya untuk kita nabung? Nah, ini kita ada beberapa tips ya. Mungkin nanti bisa teman-teman pakai karena ini cocok sih untuk teman-teman mahasiswa. Yang pertama, jangan sia-siakan uang receh, yuk kumpulkan dan tabung. Nah, pertama kali tabungan emas itu di launching di Pegadaian, kita adalah bilangnya bahasanya adalah nabung 5 ribuan bisa jadi emas gitu. Itu tahun 2016. Kemudian di sekarang 2020 kita bilangnya adalah nabung 10 ribuan bisa jadi emas. Nah, teman-teman pun kalau nabung nanti itu nggak mesti dalam jumlah besar ya, 100 ribu, 200 ribu nggak mesti. Jadi teman-teman cukup nabungnya tuh per 10 ribu aja udah bisa. Jadi kalau kalian misalkan habis dari belanja ada uang receh nih 500-an, 1000-an tuh dikumpulin aja, nanti
udah genap misalnya ada 10.000 bawa ke Pegadaian ditabung bisa kok. Gitu. Yang kedua ada power of 20.000, menyisihkan uang nominal tertentu untuk ditabung. Ini contoh aja sih 20.000. Jadi teman-teman misalkan setiap hari nih konsisten. Saya mau nyisihin yang 20.000 deh. Jadi kalau setiap hari tuh kalian ada uang 20.000 di dompet udah disisihin aja, jangan dipakai gitu. Ditaruh di satu tempat yang memang dianggap tempat itu nggak kelihatan. Jadi kalian udah setiap hari cemplungin 20.000, cemplungin 20.000 dan kalian bakalan kaget sih nanti udah sebulan ngelihat nominalnya, wow ternyata banyak ya hasilnya gitu. Kalian mau pakai 10.000 boleh, 5.000 boleh, dicoba aja nominal yang memungkinkan untuk kalian lakukan gitu, biar nggak memaksa juga. Gitu. Next. 3, cara menabung nominal terbesar di tanggal terkecil. Ini maksudnya adalah misalnya nih biasanya kan awal-awal bulan nih yang udah kerja nih gajian kan, misalnya tanggal 1 kan. Nominal terbesar di tanggal 1 yang ada di dompet kalian itu berapa? Misalnya ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Jadi dari nominal uang itu pilihlah dia nominal yang terbesar. Gitu. Jadi misalkan di awal bulan tanggal 1 masih ada uang 100.000 di dompet, ya udah ambil 100.000-nya disimpan. Nanti udah jalan-jalan sampai akhir bulan nih, udah mepet nih jatah bulanan kalian. Jadi di dompet tuh masih ada uang cuma 20.000, 10.000 sama 5.000, ya udah ambil 20.000-nya. Atau misalkan nanti cuma ada yang terbesar nominalnya adalah 5.000, ya udah ambil 5.000-nya disisihkan. Jadi itu akan sangat membantu dan coba deh kalian coba praktekkan nanti di akhir bulan. Kan pasti akan, wah lumayan nih ternyata ya yang selama ini nggak kepikiran sama kita untuk melakukan sistem seperti itu untuk menyisihkan uang gitu. Yang keempat, uang kertas terkecil harus di dompet harus ditabung. Nah, misalnya kalian punya uang 1.000, 2.000-an yang masih uang kertas itu ya udah disisihin aja, karena kadang kalau sekarang tuh ya uang 2.000 tuh nggak terlalu kita pikirin gitu ya, bukannya kita nggak menghargai. Kadang uang 2.000 itu 2.000 aja taruh di ini di kantong, nanti lupa deh di mana ya 2.000-nya, padahal kalau 2.000 tuh dikumpulin terus lumayan hasilnya gitu. Dari hal kecil kita coba untuk memulai investasi gitu. Next. Nah, menabung uang jadi emas supaya tahan inflasi. Nah, ini kita masuk ke tabungan emasnya Pegadaian. Nah, untuk teman-teman yang udah daftar kemarin, kenapa kita minta teman-teman itu untuk upload file KTP-nya? Karena kita nanti mau kasih kalian tabungan emas kayak gini. Ini tabungan emas Pegadaian, bukunya juga warnanya emas, warnanya gold. Jadi teman-teman nanti bakalan dapat buku tabungan emas kayak gini. Karena kita tuh pengen generasi muda, generasi milenial itu nggak hanya pinter di cuman ngomongnya aja gitu loh, teorinya aja. Kita pengen teman-teman juga di prakteknya melakukan hal yang sama gitu. Kita akan fasilitasi, semua bakalan dapat buku tabungan emas, khusus untuk yang belum pernah transaksi di Pegadaian akan dapat tabungan emas. Nanti kalian bisa terapin yang tadi saya sampaikan. Misalnya nih, kalian mau ngumpulin uang recehnya, dikumpulin aja dulu uang recehnya, udah ada misalnya 20.000 atau 10.000 ke Pegadaian. Nggak usah malu bawa uang receh ke Pegadaian ya, itu nggak apa-apa. Kita akan sangat berterima kasih malah untuk teman-teman. Bawa uang recehnya 20.000 ke Pegadaian, bawa buku tabungan emasnya saya mau nabung, dapat 0,02 gram. Misalnya sebulan kalian ada yang ngumpulin uang 2.000-annya nih, kalian pilih yang teknis terakhir tadi itu sistem terakhir 2.000-an dikumpulin selama sebulan, nanti kalian bawa ke Pegadaian, masuk ke saldo kalian di tabungan emas gitu. Next. Nah, ini tabungan emas. Apa aja sih syaratnya? KTP atau kartu identitas anak. Jadi siapa aja yang boleh punya tabungan emas adalah yang sudah punya KTP atau KIA. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nanti mau buatin anaknya tabungan, mau buatin keponakannya tabungan, udah bisa. Yang penting sudah punya kartu identitas anak gitu. Yang kedua, uang cash Rp50.000. Karena untuk pembukaan rekening tabungan emas itu saldonya cukup 10.000 aja. Nah, nanti kenapa uang cashnya 50.000? Nanti saya jelasin aja. Yang ketiga adalah download aplikasi Pegadaian Digital. Kenapa? Karena Pegadaian Digital ini sangat membantu nanti untuk teman-teman tahu harga emas per harinya. Jadi biar tahu perkembangan harga emas setiap hari, terus bisa ngitung nih kalau saya nabung 100.000 hari ini,
dapatnya berapa gram emas ya, gitu. Next. Ini adalah tampilan di aplikasi Pegadaian Digital Service. Nanti teman-teman bisa download di Play Store ya. Akan muncul seperti ini. Nah, bisa dilihat nih untuk harga jual yang warna hijau 6.660 itu di tahun 28 Juli 2019. Itu masih harga emasnya 1 gramnya adalah 668. Tapi di sana masuknya adalah 0,01 gram 6.680. Kenapa kita buat 0,01 gram? Karena tabungan emas Pegadaian itu teman-teman bisa nabung mulai 0,01 gram gitu. Sekarang harganya 1 juta ya. Jadi teman-teman punya uang 10.000 itu udah bisa nabung 0,01 gram dapat emasnya. Makanya saya bilang kita mulai dari hal kecil aja. Mulai dari menyisihkan 2.000-annya, menyisihkan uang recehnya, itu bisa dijadikan ke tabungan emas. Kalau kalian di bank, misalkan ke bank lain, nggak mungkin kan kalian nabungnya tuh cuma 10.000, cuma 20.000, kan nggak enak dong. Kalau misalkan ke Pegadaian, kalian nabungnya tuh dengan 10.000, 20.000 tuh udah bisa. Next. Nah, ini halaman depannya tuh kayak gini. Tabungan emas nanti isinya adalah seperti yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jadi saldonya nanti adalah saldo berupa gram emas. Jadi sistemnya gini loh, tabungan emas itu kalian nabungnya uang tunai tapi saldonya emas. Misalnya kalian nabungnya adalah 10.000, dapatnya 0,01 gram. Kalian nabungnya 100.000, nanti berubah lagi dikonversi ke harga emas per hari itu juga gitu. Jadi nggak ada istilah harus nabung dalam jumlah besar. Berapapun kalian nabung itu akan langsung dikonversi nilainya menjadi saldo emas. Makanya penting buat teman-teman untuk download Pegadaian Digital Service biar tahu nih harga emas per harinya berapa. Jadi misalnya mau nabung 200.000, ternyata harga emasnya adalah 1 juta per gramnya, berarti 0,01-nya adalah 10.000. Jadi kalian bisa bagi nih 200.000 dibagi 10.000, berapa gram emas yang kalian punya kalau nabung hari ini gitu. Next. Berbagai pilihan cara berinvestasi emas di Pegadaian. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, boleh saya sharing lagi. Jadi kalau tabungan emas Pegadaian itu ada biayanya nggak sih Kak? Misalkan nanti ada yang bertanya, ada. Jadi biayanya tabungan emas itu adalah kalian akan bayar biaya administrasi, bayar biaya penitipan rekening, dan bayar biaya metrai. Kenapa di awal disampaikan untuk buka tabungan perlu uang 50.000. Nah, itu adalah untuk saldo awalnya 10.000, biaya administrasi buku tabungan 10.000, biaya titipan emas selama setahun 30.000. Jadi teman-teman nanti setiap bulannya nggak akan kena biaya lagi. Beda dengan tabungan yang biasanya ada di perbankan. Jadi setiap bulannya kalau kalian punya ATM pasti dipotong biayanya 15 sampai 20 ribuan ya sebulan, kalau Pegadaian enggak. Jadi kalian cuma kena biaya di awal aja itu tadi, kemudian tahun depan setelah setahun nanti baru dipotong lagi 30.000 dari saldo kalian. Dari saldo emasnya dikonversi ke rupiah dipotong 30.000 lagi gitu. Jadi benar-benar cocok sih investasi ini untuk teman-teman mahasiswa karena kalian nabungnya nggak dipaksa. Kemudian teman-teman juga nanti tidak terasa berat setiap bulannya gitu. Next, ini adalah investasi emas dengan tunai ataupun cicilan. Nah, di Pegadaian kita itu ada produk namanya logam mulia. Nah, logam mulia Pegadaian ini itu bisa dicicil pembeliannya, bisa juga dengan cash. Jadi kalau misalkan dengan cicilan itu nanti bayar uang muka dulu 15%, kemudian nanti dicicil dengan jangka waktu yang udah ditentukan setiap bulannya. Kalian mau 3 bulan, 6 bulan, maksimal 3 tahun. Itu jadi setiap bulan kalian membayar dengan nominal yang sama yang udah ditentukan di awal gitu. Jadi lebih sedikit dipaksa jadinya kalau kalian mau investasi dengan cicilan ini. Kalau tabungan emas kan sistem nabungnya tuh kalian suka-suka, tiap bulan mau nabung berapapun boleh gitu. Tapi kalau cicilan kalian dipaksa nih tiap bulan harus bayar dengan jumlah yang sama sampai dengan jangka waktu yang kalian pilih itu habis gitu. Setelah selesai nanti emasnya kita kasih ke teman-teman gitu. Syaratnya cukup punya KTP dan memiliki menjadi nasabah di Pegadaian gitu. Next. Nah,
Keuntungannya apa? Uang mukanya 10% sampai dengan 15%, kemudian pembayarannya di semua outlet Pegadaian bisa, jangka waktunya sangat fleksibel mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan. Oke, ini untuk mulai arisan ya. Next. Nah, investasi emas untuk berbagai kebutuhan. Saya ada tambahan lagi ya teman-teman ya, mungkin tadi belum jelas untuk tabungan emasnya. Nah, nanti sistem nabungnya gimana? Tabungan emas ini adalah produknya Pegadaian yang bisa membantu teman-teman memulai investasi dari sejak muda gitu. Jadi nabungnya tuh mulai dari 10 ribuan udah bisa. Saldonya nanti akan sesuai dengan harga emas per hari itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman untuk pengambilannya nanti dengan apa? Teman-teman bisa milih nih, kalau misalkan mau ngambilnya berupa uang tunai bisa, atau berupa emas batangan. Misalnya teman-teman udah nabung nih, nabung banyak, punya saldo 5 gram. Dari 5 gram itu nanti teman-teman mau ambil berupa fisik barang, berarti tinggal datang nih ke outlet Pegadaian, Kak, saya mau ngambil emas batangan dari tabungan emas saya. Berarti nanti akan dikirimkan, diberikan logam mulia dengan berat 5 gram. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanti berupa uang tunai, langsung dikonversi ke harga emas per hari itu, harga buyback-nya 5 gram dikali harga emas per hari itu adalah uang tunai yang bisa teman-teman ambil nanti gitu. Karena harga emas itu selalu dia berubah setiap harinya, jadi teman-teman wajib nih memantau kenaikan harga emasnya gitu. Nah, investasi emas untuk berbagai kebutuhan, apa aja sih keuntungannya? Itu untuk dana pendidikan, modal usaha, pernikahan ya, dana darurat, dana pensiun, tabungan haji. Jadi kalau misalkan kalian ada penghasilan setiap bulan atau misalkan dikasih uang jajan sama orang tua, diusahakan disisihkanlah sedikit untuk investasi dan tabungan gitu. Jadi kalian sisihkan berapa persen dari uang yang kalian punya, disiapkan untuk tabungan emasnya, juga untuk tabungan biasa. Tabungan emas itu masuk ke investasi nanti. Next. Investasi yang bermanfaat adalah ilmu yang ada di dalam diri kalian. Ayo mulai investasi emas dari sekarang bersama Pegadaian. Nah, ini sebenarnya statement penutup sih untuk closing statement-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti masih bingung, boleh bertanya, nanti bisa sesi tanya jawab. Untuk materinya udah selesai ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Cepat ya. Terima kasih untuk Ibu Gusti Ratna Mutiari mengenai materi soal investasi emas, produknya, terus macam-macam hal yang bisa kita investasikan melalui investasi emas di Pegadaian. Jadi udah dijelaskan mengenai investasi emas, yaitu ada tabungan emas dan juga cicilan emas. Silakan yang ingin bertanya, ada langsung saja saya bilang Vicky Prastika. Silakan Adik Vicky. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau. Halo. Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya. Kan tadi dijelaskan beberapa penjelasan dari awal sampai akhir. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sih tips dan triks yang mungkin khusus yang bisa kita lakukan untuk investasi emas tersebut. Nah, kan kita terutama sebagai sebagai mahasiswa yang memerlukan banyak pengeluaran kayak gitu kan. Nah, yang bayar kuliah, ada yang pakai kebutuhan kuliah lah seperti itu. Bagaimana sih trik khusus biar kita bisa juga ikut ke dalam investasi emas? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kemudian apakah ada batasan untuk setiap berapa kali misalnya kita menabung di tabungan emas itu? Misalnya kan, apakah harus setiap saat ataupun kita bebas? Misalnya kan bulan ini kita punya, bulan depan mungkin ada keperluan lain kita nggak bisa, kemudian bulan selanjutnya baru bisa. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya Pak MC ya. Boleh langsung dijawab aja. Langsung dijawab aja ya.
Untuk presentasi ya, Mas Fika. Jadi yang pertama, bagaimana tips dan trik untuk investasi emas. Nah, tips dan triknya tadi udah kita share di awal, itu teman-teman ada 4 poin sih yang bisa teman-teman lakuin. Yang pertama, misalkan kalian mau menyimpan uang receh. Jadi kalau kalian ada uang kembalian nih Rp500, Rp100 itu disimpan aja di satu tempat nih, dikumpulin dulu selama sebulan, nanti sebulan udah ada nilainya berapa dihitung dibawa ke Pegadaian nih, bawa buku tabungan emasnya. Jadi kalian bisa menabung emas. Terus yang kedua, dengan menyisihkan nilai uang tertentu. Kalau tadi contohnya kan 20.000. Jadi tiap hari kalian nyisihin 20.000. Kalau misalkan rasanya berat nih 20.000, boleh dimulai dari misalnya 5.000 atau misalnya 2.000. Yang penting kalian harus tahu nih kemampuan kalian sehari untuk nyisihin uang itu berapa gitu. Misalnya 2.000, 5.000 nggak apa-apa. Yang penting konsisten di bulan ini, misalnya bulan Desember kalian mau nyisihin 5.000 dulu, nanti Januari kalian mau tingkatin nih misalnya 10.000 setiap harinya nggak apa-apa. Nanti setelah sebulan misalnya atau 2 minggu sekali ada batas waktu yang udah kalian deadline-kan, itu bawa ke Pegadaian kemudian ditabungkan gitu. Yang ketiga, nah tadi mengambil uang dengan nominal terbesar di tanggal terkecil. Jadi kalau misalkan BVK-nya nanti dikasih uang jajan sama orang tua kan, misalnya di setiap awal bulan nih tanggal 1 dikasih uang jajannya. Jadi di tanggal 1 itu cari deh uang dengan nominal terbesar di dompet, disimpan untuk masuk ke tabungan nanti. Tanggal 2-nya misalnya ada uang yang terbesar di dompet 20.000, ya udah ambil 20.000-nya. Kemudian tanggal 3-nya uang terbesar ada uang 50.000, ambil 50.000-nya gitu. Jadi tapi itu harus diusahakan konsisten ya, dicoba dulu misalnya sebulan. Setelah itu udah terkumpul sebulan, bawa ke Pegadaian untuk ditabung. Yang terakhir tadi adalah apa ya tadi yang terakhir? Ya, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada batasan menabung? Nggak ada batasannya. Jadi tabungan emas tuh teman-teman bisa nabungnya kapanpun, mau setiap hari boleh, mau setiap minggu boleh, setiap bulan boleh. Jadi sistemnya tidak ada paksaan. Makanya kita bilang ini fleksibel banget buat teman-teman, nabungnya kapan aja. Misalkan bulan ini bisa nabung, bulan depan terus nggak bisa kan ada kebutuhan, nggak apa-apa. Karena ini adalah tabungan jangka panjang, jadi tidak akan ada batas waktu sampai kapan kalian nabung, yang penting masih ada saldo di rekeningnya gitu. Karena nanti setiap tahun akan dipotong 30.000 untuk biaya titipannya aja. Dipastikan aja ada saldonya selama setahun itu untuk biaya administrasinya gitu. Apakah sudah jelas Bu Vicky atau masih ada yang mau ditanyakan? Halo, Bu Vicky Prastika. Sudah ya? Iya. Sudah Bu, sudah. Terima kasih atas Terima jawabannya. kasih Vicky Prastika. Terima kasih. Yang kedua ada Dia Liliani, silakan Dia. Baik, selamat pagi Bu. Halo pagi. Saya ingin bertanya, apa sih keuntungan investasi emas di pendidikan? Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya. Langsung saya jawab ya. Jadi Mbak Dia, apa sih keuntungannya untuk di pendidikan kan gitu? Itu kita bisa menyiapkan rencana pendidikan kita, sama seperti saya misalnya nih, saya udah punya anak kan, anak saya sekarang umurnya adalah baru 1 tahun. Jadi saya itu pengen nanti dia di umur misalnya lulus SMA, dia kuliah, saya udah bisa nih nyiapin uangnya dari sekarang gitu. Kalau misalkan anggaplah kita nyiapin 50 gram ya, 50 gram emas hari ini tuh harganya kalau hari ini 50 juta. Kalau saya nyimpan uang 50 juta sekarang, kemudian anak saya masuk kuliah misalnya 15 tahun lagi, apakah sama nilai uang 50 juta tahun 2020 dengan 50 juta 15 tahun lagi? Tentu beda kan, karena nilai uang itu dia mengalami inflasi, jadi turun harganya. Tapi kalau misalkan saya nyimpennya emas, sekarang uang yang 50 juta itu saya belikan emas nih, dapat 50 gram. Nah, 15 tahun lagi, kebayang dong berapa harga emasnya? Nggak pasti naik, tapi akan naik sih sepertinya. Karena kita belajar dari 15 tahun lalu pun, harga emasnya itu masih antara puluhan ribu, dan sekarang sudah mencapai 1 juta gitu. Jadi, manfaatnya atau keuntungannya kita menyimpan emas untuk pendidikan adalah
agar bisa nih kita membeli, istilahnya membeli masa depan hari ini gitu. Kita membeli masa depan, saya membeli biaya anak saya kuliah nanti dengan uang saya hari ini, tapi saya belinya dalam bentuk emas gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Diahnya ada cita-cita nih kuliah S2 gitu, kan misalnya kuliah S2 berapa tahun lagi ya, 5 tahun lagi. Jadi Mbak Diah bisa deh nyisihin target nih, dihitung estimasinya nanti kuliah S2 misalnya butuh uang berapa, misalnya butuh uang 100 juta atau misalnya 50 juta. Jadi Mbak Diahnya udah harus ada target nih sebelum saya kuliah nanti saya udah harus punya nih 50 juta itu dengan diganti menjadi 50 gram emas. Misalnya 5 tahun lagi mau kuliah. Berarti sebelum nanti 5 tahun Mbak Diah tuh udah harus punya 50 gram emas, karena nanti di tahun kelima uang emas 50 gram tuh Mbak Diah akan uangkan dan akan mendapat uang di sana senilai harga emas pada saat itu. Gitu. Jadi kita membeli masa depan dengan uang hari ini, gitu sih. Apa sudah jelas Mbak Diah? Jelas, Bu. Iya. Jadi bisa ya, ada cita-cita mau S2? Siapa tahu nanti kalau misalkan mau kuliah S2 ataupun meneruskan ke jenjang lainnya, bisa sih dihitung dulu biayanya berapa. Jadi dikonversi ke nilai emas. Kira-kira berapa gram emas yang harus saya punya untuk sekarang nanti agar bisa kuliah di tahun tertentu itu. Makasih ya Mbak Diah. Makasih Terima kembali. kasih ya Meliani, terima kasih banyak. Yang ketiga ada Sri Ratih. Silakan Adik Sri. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu? Iya, terdengar deh. Dengar. Saya Gimana? tanya, selain keunggulan dari investasi emas di Pegadaian ini, dengan kita bisa menabung dengan jumlah yang nominalnya kecil, 10.000 dan lain sebagainya, apakah ada keunggulan yang lain? Misalnya, kenapa kita harus investasi emasnya di Pegadaian, kenapa nggak kita nabung di bank lain aja? Oke. Sekian. Ya, terima kasih ya Mbak Sri. Kenapa harus menabung emasnya di Pegadaian ya? Kita bilang sih kalau untuk investasi emas itu ada banyak sebenarnya instansi lain yang menawarkan ya. Kenapa kita milihnya Pegadaian? Karena Pegadaian adalah BUMN. Jadi kami terpercaya dan sudah ada 119 tahun di Indonesia. Jadi lebih meminimalkan resiko. Ada kok instansi swasta yang menawarkan untuk tabungan emas dan lain-lain. Tapi kan teman-teman belum pasti tahu nih dia perusahaan itu udah berdiri berapa lama, kemudian nanti dia apakah beberapa puluh tahun ke depan dia akan masih eksis. Nah, sementara Pegadaian itu sudah teruji 119 tahun, kita sudah berdiri dan masih eksis, berarti ya sementara ke depannya juga kita akan selalu ada. Jadi investasi teman-teman di Pegadaian itu aman gitu. Terus selanjutnya, kenapa enggak investasi lain selain tabungan emas gitu tadi ya? Seperti yang tadi saya bilang sih, kenapa emas dan tabungan itu berbeda. Kalau teman-teman misalnya nyimpan tabungan, tentu nanti dia akan ada inflasinya. Jadi untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun lagi itu akan mengalami penurunan nilai mata uang. Tapi kalau misalkan untuk emas, itu cenderung dia naik dari tahun ke tahun. Boleh juga sih kalau misalkan ada, jadi dari misalkan Mbak Srinya nih punya satu kue itu anggaplah 10.000 harganya. Dari 10.000 tuh dibagi, jadi 5.000-nya untuk ketabungan, nilai tabungan uang mungkin bisa ke 5.000-nya untuk investasi emas. Jadi pada saat butuh dana yang mendadak banget, bisa diambil tabungan uangnya. Tapi untuk investasinya jangan diambil, karena memang ini yang disiapkan untuk jangka panjang gitu. Sudah cukup untuk jawabannya? Sudah, Bu. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Ya, dengan siapa? Boleh sebutkan namanya dulu. Saya dengan Ninyoman Rerod dari manajemen pagi. Ninyoman Rerod. Dari manajemen pagi kelas C. Nomor absen 10. Oke, dalam program Logam Mulia dengan depo
15%, berapa minimal DP atau berapa gram emas minimal yang bisa diambil? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kasih DP 15%, emas sudah dikasih ke kita atau masih di Pegadaian? Terima kasih, Mbak Cantik. 2 pertanyaan ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Nyoman, kalau misalkan di Pegadaian itu kita ada pilihan emasnya mulai dari 1 gram. Kita ada emas Antam, Mbak, ada Antam, ada UBS gitu. Jadi kalau Antam itu sertifikatnya adalah internasional. Jadi kalau misalkan Mbak Nyomannya mau jual pada saat jalan-jalan ke luar negeri bisa. Tapi kalau UBS itu sertifikatnya masih nasional. Nah, untuk kepingan LM-nya kita ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, 10, 25 sampai 1 kilo juga ada. Nah, DP-nya itu 15% itu adalah untuk pilihan masing-masing. Misalnya nih, Mbak Nyoman mau beli LM yang 10 gram atau logam mulia yang 10 gram, berarti bayar harganya yang 10 gram hari ini kurang lebih antara 11 jutaan ya. Jadi bayar DP-nya itu 15% dari 11 juta itu. Nah, nanti sisanya, sisa pembayaran yang belum dilakukan itu Mbak Nyoman bayarnya setiap bulan dengan jangka waktu yang Mbak Nyoman pilih nih, mau 3 bulan atau misalkan maksimal 3 tahun tiap bulan dengan jumlah yang sama gitu. Jadi untuk pilihan logam mulianya dikembalikan ke nasabah lagi sih, biasanya butuh yang 5 gram atau yang 10 atau yang 25 gitu, 1 kilo sekalian juga bisa gitu. Nah, terus yang kedua apa tadi ya? Sorry aku lupa. Oh ya, pada saat DP itu emasnya disimpan di kita dulu, Mbak Nyoman. Jadi kalau misalkan untuk cicilan LM itu Mbak Nyoman bayar DP itu dianggap sebagai tanda jadi sama ngelok harga gitu kan. Jadi kalau misalkan pada saat DP tetap akan dibawa oleh Pegadaian, nanti kalau sudah lunas baru kita serahkan ke nasabah gitu. Untuk mana? Karena kalau misalkan kita serahkan ke nasabah di awal, nanti kan takutnya nggak bayar setiap bulannya. Itu Mbak Nyoman. Dan menjawab ya. Ada lagi? Sedikit. Ya. Itu bunganya berapa persen itu, Mbak? Kalau misalkan untuk bunga, untuk margin, kita sebutnya margin sih kalau untuk pembiayaan logam mulia, kurang lebih 1% sebulan, kurang lebih ya 1%. Tergantung jangka waktunya, jadi semakin kecil jangka waktunya, semakin murah marginnya, semakin panjang jangka waktunya, semakin besar marginnya. Tapi nggak terlalu mahal, maksudnya dalam artian kalau misalkan Mbak Nyoman itu mau investasi dengan cicilan, terus khawatir marginnya ada bunganya dong, berarti rugi dong saya beli, enggak gitu. Jadi karena emas itu kan dia cenderung naik nih dari tahun ke tahun. Jadi kalau Mbak Nyoman misalnya beli yang 10 gram, ada marginnya, biasanya margin itu akan ditutupi oleh nilai jual, tapi dengan catatan jualnya itu minimal 3 tahun. Nggak bisa sekarang beli lunas langsung dijual, pasti rugi sih biasanya, kecuali harga emasnya naik signifikan. Jadi jangka waktu panjang minimal 3 tahun, biasanya udah menutupi nilai pembelian. Gitu. Itu kan kalau untuk 1% kan lumayan, Mbak ya. Tapi kalau untuk harga bunga untuk mahasiswa ada harga spesial atau memang sudah umum sekian gitu? Iya, untuk iya nggak apa-apa Mbak Nyoman, terima kasih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kita sama sih, karena Selindo itu udah standarnya segitu. Jadi memang bunganya tidak ada, istilahnya marginnya nggak ada potongan lagi, tapi biasanya kita ada cashback setiap bulan. Cashback dalam artian misalnya kayak pembelian di bulan November ini, kalau misalkan mau beli logam mulia kita ada cashback sebesar 1% dari nilai pembiayaan gitu. Jadi misalnya nih Mbak Nyomannya beli yang 10 gram, bayar DP 15%. Kan ada sisanya tuh sekitar 8 jutaan kan, itu ada cashbacknya 1% dari itu gitu. Dan juga misalkan Mbak Nyoman nih ada ngajak temennya beli logam mulia, itu bisa juga nanti Mbak Nyoman dapat cashback juga gitu, dapat fee lah dari Pegadaian. Jadi banyak program kita setiap bulannya. Kalau misalkan memang nanti butuh penjelasan lagi untuk harga realnya, kebetulan nggak kita tampilin, boleh aja nanti main ke Pegadaian atau dikontak sama marketing kita. Sudah jelas Mbak Nyoman?
Sudah, Mbak. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih Pak Nyoman. Nanti saya Terima bisa kasih, minta Mbak Nyoman. nomor. Boleh, boleh. Nomornya nanti akan dibagi ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, nanti di Japri sama Ibu Mutinya secara private nomornya Ibu Muti. Atau nanti di-share di chat aja ya nomornya. Oke, ada yang ingin bertanya kembali? Satu lagi. Untuk Karena kebetulan yang bertanya hari ini kita akan kasih voucher pulsa masing-masing 50.000. Jadi yang sudah bertanya tadi mendapatkan voucher pulsa 50.000. Lumayan. Satu lagi. Silakan ada yang bertanya. Nggak ada, sayang loh, lagi satu. Satu lagi. Selamat pagi, Bu. Saya ingin bertanya. Ya, selamat pagi. Jadi kan dari tadi kita sudah bicara tentang kelebihan dari investasi emas, Bu. Terus resiko dari nabung investasi emas ini seperti apa, Bu? Itu saja. Ya. Makasih ya Pak Dede, pertanyaannya di resiko ya. Kalau emas itu bisa dibilang minim resiko sih untuk investasinya. Pasti ada, maksudnya dalam artian resikonya adalah harga emas turun pada saat penarikan. Tapi selama ini sih jarang kita temui gitu. Jadi misalnya Pak Gedenya nabung waktu ini dengan harga emas 1 juta hari ini. Nanti misalnya 2 bulan lagi Pak Gedenya tarik, nah itu misalnya harganya di bawah dari 1 juta, di sana resikonya. Tapi itu jarang terjadi sih biasanya. Makanya kita bilang investasi emas itu jangka panjang. Minimal lah dia setahun 2 tahun nanti baru bisa memberikan manfaat, ada selisih nilai dari pembelian dan penjualan. Jadi resiko yang lainnya sepertinya nggak ada sih karena emas itu dia low risk. Jadi kenapa kita bilang investasi emas itu tepat? Karena juga salah satu alasannya resikonya hampir tidak ada. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi pastikan siap sudah ada 5 pertanyaan dan juga waktunya sudah cukup jam 11 lebih ya. Jadi nanti kita tutup. Terima kasih untuk peserta. Sudah. Terima kasih buat peserta webinar yang mengikuti webinar hari ini. Yang belum aktif silakan klik di kolom chat, sudah saya share absennya. Jadi yang belum akses silakan dicek dulu ya kolom chatnya, terus di absennya, karena absen ini terkait untuk sertifikat. Jadi harus di absen. Ya. Oke, itu aja dari kami materi mengenai Pegadaian dan juga investasi emas. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi adik-adik yang mencapai masa depan yang tidak terlalu pusingnya. Jadi jangan pusing karena investasi emas adalah jalan satu-satunya yang juga terjangkau bagi adik-adik saat ini, itu generasi milenial. Itu aja dari saya Gus Hadi dan juga materi dari Pegadaian Jatuh Mutiari. Pamit, sampai jumpa lagi. Kita akan tetap pasang Zoom-nya bagi yang belum akses. Jadi kita pamit. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next webinar berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.